Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. RUU Kepolisian, palang pintu usia pensiun. DPR akhirnya menunda pengesahan RUU Kepolisian. Sebagian anggota DPR mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang mendadak menarik dukungannya. Suasana kaku membalut sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara 5, Kompleks DPR Senayan, Rabu pekan lalu. Taufikur Rahman Ruki yang sejak awal tampak gelisah mendadak memotong pembicaraan Tosari Wijaya, pimpinan sidang. Saya ingin memperoleh penjelasan dari pimpinan tentang alasan ditundanya pengesahan RUU Kepolisian, kata anggota fraksi TNI _Polri itu. Tosari menanggapinya dengan kalem. Ia menyilakan Ruki bertanya ke pimpinan fraksinya. Pasalnya ketua fraksi TNI _Polri mengikuti rapat sebelumnya yang memutuskan menunda pengesahan RUU itu pagi sebelumnya. Ruki tetap meminta penjelasan. Tosari mengalah. DPR masih memerlukan waktu untuk sosialisasi materi RUU ini, ujar salah seorang ketua Partai Persatuan Pembangunan itu. Penundaan itu, kata Tosari, juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberi masukan, terutama pada pasal-pasal kontroversial. Pernyataan Tosari akhirnya menjadi penutup sidang itu. Palang pintu yang menunda RUU itu berasal dari suara 23 anggota DPR, yang 20 diantaranya anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka mengaku khawatir bila disahkan RUU ini membuat Polri punya wewenang berlebihan. Melalui surat kepada pimpinan DPR, mereka antara lain mempersoalkan pasal penetapan usia pensiun dari semula 55 tahun menjadi 58 tahun, bahkan bisa 60 tahun jika dibutuhkan. Ini membuat regenerasi Polri terhambat, kata Dwi Ria Latifa, anggota panitia khusus RUU Kepolisian yang juga anggota Komisi 2 dari PDI Perjuangan. Kubu PDI Perjuangan juga menyoal kewenangan Polri untuk menyidik dan menghentikan semua perkara yang bisa mengakibatkan tumpang tindihnya penanganan kasus. Padahal perkara pidana korupsi dan kejahatan di tengah laut selama ini ditangani Kejaksaan Agung dan TNI Angkatan Laut. Mereka juga khawatir Polri kebablasan karena RUU mengatakan bahwa untuk menjalankan tugasnya, Polri bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan ini terlalu luas dan tak ada bentuk pertanggungjawabannya, kata Dwi. RUU ini baru akan dibahas lagi menjelang Lebaran nanti. Tentu kalangan Polri kecewa, apalagi pasal perpanjangan usia pensiun itu kemudian dikait-kaitkan seolah ada keinginan Jenderal S. Bimantoro untuk mempertahankan kedudukannya. Bimantoro yang November ini memasuki usia 55 tahun membantah tudingan itu. Saya bisa diberhentikan kapan saja tanpa menunggu usia pensiun, katanya.
Saat ini Bimantoro sedang menunggu Presiden Megawati menyetujui permohonan pensiunnya yang diajukan 17 September lalu. Mantan Kapolri Profesor Awaludin Jamin juga tak rela kalau niat memperpanjang usia pensiun itu dianggap sebagai cerminan ambisi Bimantoro. Draft RUU itu sudah selesai sebelum Bimantoro menjadi Kapolri, ujarnya. Profesor Sucipto Raharjo, guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro, Semarang, menyatakan setuju bila batas usia pensiun perwira polisi diperpanjang. Saya sering melihat acara upacara purnawira. Saya lihat mereka masih segar dan cekatan di usia 55 tahun. Sayang kalau harus dipensiun. Pengalaman mereka kaya, katanya. Bimantoro juga menekankan bahwa RUU itu tak bertendensi membuat Polri bisa berlaku seenaknya, sebab isinya sebenarnya berasal dari materi kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbaliknya, dukungan banteng gemuk itu konon merupakan titah langsung dari Ketua Umum Megawati. Menurut Sekretaris Jenderal Sucipto, Mega mewanti-wanti agar tak memperpanjang usia pensiun supaya regenerasi berjalan sehat. Megawati, kata orang dekatnya, merasa kurang sreg dengan piramida kepangkatan di tubuh Polri. Jenderalnya kebanyakan. Di Mabes saja bintang 3-nya ada 6 atau 7, katanya. Megawati sendiri, kata orang dekatnya, sudah menyiapkan 3 nama sebagai pengganti Bimantoro. Mereka adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Sutanto, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Irjen Nurfaizi, dan Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional Irjen Dai Baktiar. Mereka diperas dari 7 nama yang diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Pejabat Tinggi Polri. Nama-nama itu sudah diproses, mudah-mudahan cepat selesai, kata Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Sigit Indra dan Rahmat Haryadi, Gatra, 3 November 2001, halaman 42.